Kacau tidak? Ayo saya tanya, preman macam itu ada tidak? Ada tidak? Ada tidak? Mana orangnya? Kita kalau banyak dosa, kalau dapat musibah, harus takut kepada Allah. Betul? Kita bertobat kepada Allah. Betul? Dengan kita bertobat, Allah bisa maafkan dosa kita. Nikmat tidak? Nikmat tidak? Makanya Nabi mengatakan, saudara, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak keturunan Adam itu ada kesalahan, berlaku dosa, berlaku kesalahan. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan, saudara, musibah besar seperti tsunami tidak terjadi lagi di Aceh. Amin ya Rabbal. Cukup tsunami terjadi sekali, saudara. Dia menjadi ujian bagi orang yang bertakwa. Dia menjadi peringatan bagi mereka yang masih setengah-setengah saudara melakukan kebaikannya. Tapi tentu dia merupakan azab, saudara, bagi mereka yang tidak ada kebaikan dalam dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama. Amin. Dicinta oleh Allah. Amin. Disayang oleh Allah. Amin. Amin ya Rabbal. Nah, jadi itu sekedar saya mengenal apa yang terjadi di Aceh ini, saudara. 4 bulan saya tinggal di Aceh. 4 bulan saya tidur di makam pahlawan. Malam tidur di kuburan. Selimut nggak punya, pakai kantong mayat. Siang kita cari mayat kemana-mana, saudara. Nah, dari pagi sampai siang kita kumpulkan jenazah-jenazah, kemudian kita bawa ke Lembaro sana, kita kuburkan sebagaimana mestinya. Bukan itu saja, saudara, tapi banyak hal-hal lain yang kami mendapatkan pelajaran dari Aceh ini. Terus terang, Pak, Bu, kenangan tersebut tidak akan pernah bisa saya lupakan. Dan kenangan tersebut akan selalu saya bawa seumur hidup saya untuk menjadi cambuk bagi saya dan cambuk bagi umat. Jangan sekali-kali menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan pernah ada satu kekuatan pun yang akan mampu untuk menantang kekuatan Allah. Betul? Ayo sama tanya di sini, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir! 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 Allahu Akbar! Luar biasa, saudara. Doakan mudah-mudahan kita menang semua. Amin ya Rabbal. Nah, saudara, ngomongnya Ahok dulu. Dibalas Ahok kayaknya. Saya malas sebut Ahok, saya biasanya nyebutnya Putra ini. Takbir. Saya sudah 2 tahun nggak tinggal di Jakarta. Saya pindah ke Bogor. Jamaah murid saya nanya, Habib kenapa pindah ke Bogor bukan di Jakarta? Saya jawab, habis bagaimana? Jakarta bawa babi. Saya dari Jakarta udah bawa babi tadi, baru saya balik ke Jakarta. Amin. 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 Ya Rabbal. Baiklah, ibadah berkenaan dengan kondisi di kita punya negeri. Yuk malam hari ini sama-sama kita mengkaji. Siap ngaji? Siap ngaji? Takbir! Saudara, saya ingin sampaikan sekali lagi apa yang selalu saya sampaikan atas setiap iman. Dan itu juga yang saya sampaikan tatkala saya menjadi khatib Jumat pada aksi 212, saudara. Saya ingatkan kepada segenap umat Islam dimanapun Anda berada. Mobil khusus kepada para pemuda dan pemudi kita. Subhanallah, berikan pemuda hari ini akan menjadi pemimpin di hari esok. Sebelum hari esok Anda tiba, sebelum Anda tampil sebagai pemimpin, mumpung Anda masih ada di usia muda,
tancapkan di hati Anda, masukkan dalam sanubarimu yang paling dalam, bahwa hukum Allah ada di atas segala hukum. Tidak ada satupun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih adil daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih berkah daripada hukum Allah. Tidak ada yang lebih bagus daripada hukum Allah. Betul? Betul. Itulah sebabnya saudara. Di dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah berfirman kepada Nabi kita tercinta, Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan kepada Nabi melalui surat Al-Maidah ayat 49? Allah katakan, wa alihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Sadaqallahul azim. Luar biasa itu ayat saudara. Allah katakan kepada Rasulnya, Allah katakan kepada Nabi, wa alihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di antara mereka. Nabi, Rasul, kau hidup di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah pengikutmu, di tengah-tengah umat manusia. Tegakkanlah hukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya tegakkan hukum Allah, tegakkan hukum Al-Quran. Walau tersampai ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali kau ikuti hawa nafsu mereka. Nabi, manusia termulia, manusia teragung, manusia terpercaya, manusia yang paling suci saudara, diamanatkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan hukum Allah, untuk menegakkan hukum Al-Quran, dan dilarang oleh Allah untuk mengikuti hawa nafsu manusia saudara. Luar biasa. Artinya ini merupakan perintah bagi kita semua. Wajib kita menegakkan hukum Allah. Wajib kita menegakkan hukum Al-Quran. Wajib kita menegakkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Betul? Betul? Betul saya tanya semua, siap tegakkan hukum Allah? Siap tegakkan hukum Al-Quran? Siap tegakkan hukum Islam? Takbir! Takbir! Berikutnya saudara, pada surat Al-Maidah ayat 50, saudara, Allah sindir. Siapa yang sindir Allah ditegur keras saudara? Orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Allah, orang-orang yang tidak mau menegakkan hukum Al-Quran, orang-orang yang tidak menegakkan hukum Islam. Apa kata Allah kepada mereka? Apa hukum jahiliyah dia betul? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka mau menerapkan aturan jahiliyah? Apa mereka ingin menjalankan daripada kehidupan jahiliyah? Kemudian Allah katakan, wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih bagus hukumnya daripada hukum Allah? Al-istifham lisaja, bukan soal. Di dalam ayat ini kalimat pertanyaannya bukan buat nanya, tapi kalimat pertanyaannya adalah untuk memberikan peringatan keras. Artinya saudara, tidak ada satu pun hukum yang lebih baik daripada hukum Allah. Bagi siapa? Liqaumin yuqinun, bagi orang yang yakin beriman percaya kepada Allah. Subhanallah. Allah sindir, umat Islam, jangan coba-coba kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak bertunduk kepada hukum Allah. Mereka yang tidak bertunduk kepada hukum Allah, mereka hanya ingin mengikuti aturan jahiliyah, hukum jahiliyah yang bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, maka itu Allah tutup ayat tersebut, saudara, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Tidak ada satupun yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah, saudara, bagi mereka yang beriman punya keyakinan kepada Allah. Begitu saya mau tanya di sini semuanya saudara, saya mau tanya, apa ada hukum lebih baik daripada hukum Allah? Jawabnya apa? Ada tidak? Yakin?
Allah. Di surat Al-Maidah ayat 50, saudara, kita dikasih peringatan, saudara, jangan coba-coba, saudara, untuk tidak menegakkan hukum Allah. Bahkan Allah memberikan pernyataan, hukumnya yang paling baik, hukum Allah yang paling bagus, saudara. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau kita menegakkan hukum Allah, kalau kita memikirkan hukum jahiliyah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Belum kita tanya, Allah sudah jawab di ayat 51 sudah. Belum kita jawab, belum kita tanya, ini belum kita tanya. Sudah, bagaimana caranya ya Allah? Allah jawab lewat surat Al-Maidah ayat 51 sudah. Apa Allah katakan? Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hei orang-orang yang beriman, yang mau menegakkan hukum Allah, yang mau jalankan hukum Al-Quran, yang mau mematuhi Allah dan Rasulnya, la tattakhidul yahud, jangan sekali-kali kalian mengambil orang Yahudi, menjadikan orang Yahudi, memilih orang Yahudi, wan nasara, begitu juga orang-orang Nasrani, awliya, sebagai awliya. Ada yang nanya, Habib, apa sih makna awliya? Katanya awliya itu bukan pemimpin. Katanya awliya itu artinya hanya kawan. Jawab jangan. Jawab jangan. Awliya itu bentuk jamak dari kata wali, saudara. Kata wali, saudara, kata waliyun, awliya, nabiyun, ambiya, taqiyun, asbiya, sofiyun, asbiya, saudara. Jadi kata awliya itu jamak daripada kata wali. Kata wali itu dalam bahasa Arab, saudara, memiliki ma'anin muta'addidah, memiliki beberapa makna. Yang pertama, saudara, maknanya teman setia. Yang kedua, maknanya orang yang dekat, saudara. Makanya kalau ada orang disebut waliullah, maksudnya orang yang dekat dengan Allah, orang yang disayang Allah, orang yang dikasihi Allah, saudara. Kemudian ada lagi maknanya pengurus atau pengatur. Ada lagi maknanya pelindung atau penolong. Dan puncak dari semua makna adalah pemimpin, saudara. Loh, kenapa pemimpin merupakan puncak dari segala makna? Karena kalau orang jadi pemimpin, berarti dia harus jadi teman setia bagi orang yang dipimpin. Berarti dia harus menjadi orang yang dekat dengan yang dipimpin. Berarti dia harus mengatur yang dipimpin. Berarti dia harus mengurus yang dipimpin. Berarti dia harus menolong yang dipimpin. Berarti dia harus melindungi yang dipimpin. Maka itu kata pemimpin mencakup semua makna, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Artinya, kalau ada yang ngomong begini, Habib, itu ayat nggak bisa jadi dalil buat pemimpin. Itu ayat cuma buat teman setia. Jawabnya gampang, saudara. Kalau teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin. Betul? Betul? Teman setia aja nggak boleh, apalagi jadi pemimpin, saudara. Pemimpin itu lebih tinggi dari teman setia. Saudara, setiap teman setia belum tentu dia jadi pemimpin. Setiap pemimpin wajib teman setia rakyat ya, saudara. Tidak boleh pemimpin menjadi syarat kepada rakyat. Betul? Saya mau tanya, kalau teman setia aja nggak boleh, lalu jadi pemimpin boleh tidak? Boleh tidak? Ada lagi yang bilang, Habib, itu kan cuma pelindung, maknanya bukan pemimpin. Baik, yuk mari kita lihat, saudara, catat baik-baik. Setiap pelindung belum tentu dia pemimpin, tapi setiap
Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kalau begitu berdasarkan ayat ini orang kafir boleh tidak jadi pemimpin umat Islam? Jawab apa? Boleh tidak? Boleh tidak? Halal atau haram? Halal atau haram? Ada banyak lagi, saudara. Kenapa sih haram? Apa sebabnya? Belum kita tanya, Allah jawab. Ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka merupakan pelindung, penolong, pemimpin bagi sebagian yang lainnya. Isyarat ilahiyah. Ini merupakan isyarat dari Allah bahwa orang kafir kalau sudah jadi pemimpin, dia hanya akan melindungi golongannya, dia hanya akan melindungi kelompoknya, dia hanya akan melindungi kepentingan saudara daripada kaumnya. Saudara, tidak sampai situ. Di ayat yang lain Allah berfirman kepada Allah Ta'ala, "Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila." Allah tidak menjadikan bagi orang kafir jalan satu jalan untuk menguasai mengerjai orang-orang yang beriman. Satu jalan saja tidak boleh kita buka buat orang kafir mengerjai kita. Satu jalan saja tidak boleh kita berikan kepada orang kafir untuk menguasai kita. Kalau satu jalan saja tidak boleh kita buka, apalagi semua jalan. Ketahuilah saudara, begitu orang kafir kita jadikan pemimpin kita, maka berarti kita sudah salahkan semua jalan buat dia, saudara. Dia bisa kerjain kita kapan saja. Kerjain melalui peraturan, melalui undang-undangan, melalui kebijakan saudara. Dan dia akan kerjain umat Islam sebuka hati dan saudara. Pantas orang kafir nggak dikasih jadi pemimpin. Buat orang beriman. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas? Betul? Ada orang Islam tetap ngotot. Mau angkat orang kafir jadi pemimpin. Ada tidak? Ada tidak? Yuk sekarang kita lanjutkan di ayat masih di ayat yang sama. Apa Allah banyak? Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Luar biasa kata Allah. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa di antara kalian umat Islam, orang yang beriman, akan mengangkat mereka menjadi pemimpin. Saudara, apa kata Allah? Fa innahu minhum, maka orang tersebut termasuk golongan mereka. Kalau ada muslim memilih Yahudi jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Yahudi. Kalau ada orang muslim memilih orang Nasrani jadi pemimpin, berarti dia termasuk golongan Nasrani. Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya bertanya, kalau ada orang muslim memilih batik jadi pemimpin, maka berarti dia termasuk golongan. Jadi kalau ada RT setuju orang kafir jadi pemimpin, namanya RT. Ada RW setuju saudara orang kafir jadi pemimpin, RW. Ada lurah setuju kafir jadi pemimpin, lurah. Ada camat setuju orang kafir jadi pemimpin, camat. Ada gubernur setuju orang kafir jadi pemimpin, gubernur. Ada menteri setuju orang kafir jadi pemimpin, menteri. Ada tentara setuju orang kafir jadi pemimpin, tentara. Ada polisi setuju orang kafir jadi pemimpin, polisi. Ada presiden melantik saudara. Ada presiden melantik presiden jadi pemimpin, presiden. Ada kiai setuju bagi jadi pemimpin, ada habib setuju bagi jadi pemimpin, habib. Jelas jangan main sampai di sini saja terburu-buru.
Ibu kan jauh-jauh dari Jakarta datang Habib. Dia duduk di depan kelewatan nih. Lo kenapa kelewatan deh? Tadi saya ngomong tentara setuju pabrik dari pemimpin tentara. Karena saya kejar betul. Dia jawab di kawan. Aku ditanya. Begitu saya bilang presiden, tentang suara saya. Presiden yang anti babi dari pemimpin presiden. Balik menjadikan jadi pemimpin Habib untuk jawabnya. Giliran ngapain Habib pasti kena itu. Kacau tidak. Tapi di sini para tuan guru, para tengku, para Habib, para sayyid jangan tersinggung. Sengaja tersebut kiai tuan guru Habib supaya betul. Pertama supaya adil, kedua supaya selesai acara saya dari kantor polisi. Bapak begitu deh. Kalau saya nggak sebut kiai, saya nggak sebut Habib, turun dari sini ditangkap sama polisi. Nanti polisi bilang ke Habib, ketemu kantor polisi. Ada apa Pak? Habib sudah tidak sabar. Ternyata sampai presiden kuat angkatan Bapak. Saya nggak bisa menolak saudara Korbanto. Tapi kalau saya sebut kiai karena Habib, saya bisa protes. Habib, ayo. Habib sudah musnah siapa? Belum kenapa Pak? Saya Habib bilang menteri, tentara, polisi, presiden, semua harus babi dari pemimpin adalah babi. Saya lakukan kiai sama Habib, gue sebut juga. Betul? Betul? Adil tidak? Jadi saudara kalau saya tadi jangan bilang Habib kasar. Saya nggak kasar. Allah yang berfirman, wa ma yatawalahu minkum fa innahu itu firman siapa? Firman siapa? Allah yang kasih tahu kita. Barang siapa mengangkat mereka jadi pemimpin, maka dia termasuk golongan mereka. Ayo jawab semua, saya bertanya. Kalau ada Muslim mengangkat Yahudi jadi pemimpin, berarti termasuk golongan Yahudi. Termasuk golongan. Kalau ada Muslim mengangkat Nasrani jadi pemimpin, berarti termasuk golongan termasuk golongan. Kalau ada Muslim mengangkat Babi jadi pemimpin, termasuk golongan. Ada dalil nggak? Ada. Jadi jangan bilang Habib kasar. Bukan kasar, kita nyampein apa adanya, betul? Betul? Saya protes lagi. Kalau ada Habib, ada kiai membacakan surat Al-Ma'idah 51, dukut ke Jumat atau dalam masjid, dalam majelis apa dikatakan? Oh, Habib ini mempolitik masjid. Adakah yang ngomong begitu? Adakah yang ngomong begitu? Mulutnya bau jigo. Ayo saya bertanya semua, surat Al-Ma'idah ayat 51, firman siapa? Jawabkan Bapak, firman siapa? Firman siapa? Begitu boleh nggak dibaca di masjid? Boleh nggak dibaca di khutbah? Boleh nggak dibahas di majelis taklim? Boleh nggak dibahas di madrasah? Boleh nggak dibaca di daya? Boleh nggak disampaikan dalam pabrik aktor? Boleh tidak? Boleh tidak? Apa kita mempolitisasi lagi? Ngomong nggak betul, nggak bisa jawab. Betul? Bukan kalau ngomong Habib, kalau tunggu ke kiai, kita ngomong ngapain? Karena ini bukan politisasi masjid, bukan politisasi tabligh, bukan politisasi majelis. Ini menyampaikan firman Allah, menyampaikan ajaran agama supaya umat Islam tidak tertipu dan tidak terjebak. Betul? Siap teruskan surat Al-Ma'idah 51.
bahwa ayat suci akan selalu ada di atas ayat konstitusi. Betul? Mana lebih tinggi, konstitusi atau ayat suci? Mana lebih tinggi, konstitusi atau Al-Quran? Yakin? Percaya? Betul? Saudara, kenapa ayat suci lebih tinggi dari ayat konstitusi? Sebab ayat suci adalah wahyu ilahi yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, harga mati dan harus ditaati. Sudah, betul? Betul? Sedangkan ayat konstitusi, saudara, itu hasil produk akal manusia, hasil pemikiran, saudara, sehingga tidak boleh bertentangan dalam ayat suci. Ajaran Islam jelas, manakala konstitusi sejalan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara yang baik wajib untuk patuh taat kepada konstitusi. Betul? Betul? Tapi manakala ayat konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka harus untuk kita taati. Harus. Nabi bersabda dalam hadisnya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Inna ta'ata li makhluq, tidak ada pada makhluk yang manapun untuk maksiat kepada Allah sang Khaliq, sang pencipta. Tidak boleh. Kenapa? Inna ta'ata li makhluq, sesungguhnya ketaatan itu hanya berlaku dalam kema'rufan. Tidak boleh kita taat kepada makhluk yang manapun. Anda wajib taat kepada kedua orang tuanya selama kedua orang tuanya mengajak taat kepada Allah. Tapi manakala kedua orang tuanya mengajak maksiat kepada Allah, kok bisa begitu? Hei presiden, hei menteri, hei gubernur, hei pejabat, jika kau membuat peraturan, membuat undang-undang yang menentang Allah, kau akan masuk neraka. Kira-kira jelas tidak? Sekarang saya mau tanya saudara, penjara dan neraka sakit mana? Pedih mana? Serem mana? Betul? Yakin? Neraka teramat pedih, sakit. Kalau penjara, ya kita dapat makan gratis. Sehari 3 kali. Makan pagi, siang, malam, itu habis tahu ke pengalaman. Masya Allah. Saya masuk penjara, enak makan, bini nggak masak lagi. Gratis, sudah mau makan gratis? Mau? Ya tapi masuk penjaranya jangan gara-gara maksiat, betul? Ada seorang bapak anaknya masuk penjara, ditanya, Pak, kenapa anakmu masuk penjara? Iya, gara-gara nyolong sendal di masjid. Malu tidak? Malu tidak? Ibu, kenapa anaknya masuk penjara? Iya, gara-gara narkoba. Malu tidak?
walaupun risikonya masuk penjara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Saya tanya sekali lagi, siap bela Al-Quran? Siap bela Allah? Siap bela Rasul? Itulah sebabnya saudara. Kenapa kami menolak di Jakarta orang kafir jadi gubernur? Enak betul suara sama di Aceh. Kan Aceh kakaknya. Iya, ini Aceh ini saudara kakaknya bangsa Indonesia, betul? Betul? Julukannya Seram di Mekah, betul? Julukannya Darussalam, betul? Islam pertama kali masuk ke Nusantara melalui Aceh, saudara. Jadi jangan lupa itu, saudara. Dan Aceh tidak pernah kalah perang dalam berjajah, betul? Betul? Belum zaman penjajahan bagi orang Aceh tiada hari tanpa jihad, betul? Betul? Jadi saudara, sekarang yuk mari kita lihat. Kenapa kami menolak orang kafir dari pemimpin saudara? Bukan karena sara, bukan karena intoleran, bukan karena anti Bhinneka Tunggal Ika, bukan karena anti Pancasila, bukan, tapi karena Allah Tuhan kami melarang. Kalau Allah tidak larang, saudara, kami tidak larang. Ini Allah yang melarang, Allah yang mengharamkan. Ini yang jadi persoalan. Terus saya tanya, ya tapi kalau ini kan Indonesia ini bukan negara Islam. Apa nggak bisa loh mempercayai Al-Quran harus diserahkan? Saya jawab, iya, Indonesia memang bukan negara Islam, tapi kan Indonesia juga bukan negara setan. Betul? Betul? Loh, saya bisa buktikan, saudara, Pancasila sila pertama dunia, ketuhanan yang maha. Ayo semua apa bunyinya? Ketuhanan yang maha. Sekarang saya tanya, Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Tuhan yang Maha Esa itu siapa? Jadi saudara, artinya kalau ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar negara, berarti Indonesia berdasarkan tauhid ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia berdiri atas dasar la ilaha illallah. Sudah, tunggu dulu. Indonesia memang bukan negara Islam, tapi segala perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh diizinkan di Indonesia. Tidak boleh. Satu, ada pemikiran bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, seperti pemikiran ateis, seperti pemikiran komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Saya tanya saudara, sejalan tidak dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa? Sejalan tidak? Sejalan tidak? Begitu Indonesia diizinkan, boleh diizinkan tidak? Sejalan tidak? Begitu juga saya mau tanya, peraturan sesuai tidak dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Ayo, peraturan sesuai tidak? Hukumnya sesuai tidak? Korupsi sesuai tidak? Apapun yang tidak sesuai dengan nilai luhur hukum Tuhan yang Maha Esa, yaitu hukum Allah, tidak boleh ada di Republik ini, saudara. Dan ini konstitusional. Assalamualaikum kawan-kawan DPR, saudara. Kalau DPR galak benar, saudara. Apa bukan anggota DPR? FPI, kalian harus tahu ini, ya. Indonesia ini bukan negara Islam. Ini FPI dikit-dikit, berita atas kemerdekaan ditutup, berita tempat peraturan ditutup, berita tempat perjudian ditutup. Ini haram, itu nggak boleh. FPI mesti tahu diri, ini bukan negara Islam.
dan Tuhan Yang Maha Esa memberi kesanan yang luar biasa. Pertama dia pura-pura puji FPI. Saya pernah dengan FPI. Berbunga-bunga. FPI itu apa? Tempat peraturan ditutup, tempat perjudian ditutup, tempat minuman keras ditutup. Bagus hari. Tapi saya itu percaya. FPI kurang cerdas. Kurang cerdas, katanya kurang cerdasnya di mana? Apa dia bilang? Buat apa Habib Nasab menutup tempat prajurit? Kalau ternyata tidak memberikan solusi, mestinya habis ditutup di tempat prajurit, kumpulkan di tolong habiskan dengan masker. Jawabnya gampang. Saya bilang, Pak, kalau semuanya FPI yang terkait, pejabat tugasnya apa? Memang betul pejabat tidak. Surabaya Undang-Undang Dasar 1945 itu tugas mencerdaskan bangsa, melindungi anak yatim, meningkatkan kesejahteraan orang miskin. Itu tugas negara, tugas pemerintah, bukan tugas ulama. Betul. Dan sekarang, saudara, yang nutup tempat prajuritnya ulama, saudara. Kemudian yang mendidik prajuritnya ulama, yang kasih modalnya ulama. Ya kalau begitu pemerintah bubar saja. Akhirnya saya bilang, cuma ada dua pilihan. Pemerintah bubar atau serahkan negara kepada FPI. Kalau negara diserahkan ke FPI, kita kerja itu saudara. Tutup tempat prajuritnya, didik para prajuritnya, berikan lalu kerjanya apa dulu? Kira-kira jelas paham tidak? Betul. Besok diprotes lagi, kamu diseberang nih. Tidak malam. Terus. Ente yang berbagi belum pulang.
Gimana? Lanjut. Lanjut ya. Cocok lah dia. Jangan ada. Sudah baik. Sudah. Baik, saudara. Nama hak hadis dulu. Berbicara hak hadis. Betul. Ada Profesor Dr. Kiai Haji. Profesor Dr. Jawab jangan. Jawab. Jawab jangan. Jawab. Kapan jawabnya? Tahun depan. Kan nanti kan katanya mau bikin acara lagi tahun depan kan? Tahun depan aja dah. BKP. Lanjut. Mau tahu jawabannya? Tahu. Aja. Nggak apa-apa. Betul. Baik, saya persingkat saja. Ada 3 jawaban. 1. Pernyataan seperti tadi merupakan pernyataan yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena mengandung unsur pendangkalan akidah. Kok bisa? Tidak. Kalau saat ini orang Islam ada mengatakan lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Diulangi terus. Lebih baik pemimpin kafir asal jujur daripada pemimpin Muslim tapi korup. Kalau ini didoktrin saudara di benak pemuda kita, maaf, besok perempuan-perempuan kita akan ikut lantas mengatakan kalau gitu lebih baik punya suami kafir asal setia daripada punya suami Muslim tidak setia. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Sudah perempuan-perempuan muslimah kita harus untuk dikawinkan dengan laki-laki kafir. Harus, walaupun dia setia, walaupun dia kaya. Ini bukan urusan setia atau tidak setia. Ini bukan urusan kaya atau miskin. Ini urusan hukum Allah. Perempuan muslimah harus dengan laki-laki kafir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak?